Shalom, salam sejahtera, apa kabar? Saya berharap Ibu Bapak Saudara berada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita akan kembali mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan, nafas hidup dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami saat ini rindu mendengarkan firman-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi kami dalam melangkah, pelita bagi kaki kami, dan terang yang menerangi jalan kami. Kami senantiasa hidup berdasarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Nehemia pasal 4 ayat 1-4 yang mengatakan, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Nehemia mengisahkan tentang upaya orang-orang Yahudi yang baru pulang dari pembuangan Babel untuk kembali membangun negeri mereka, kembali membangun secara khusus Yerusalem, dan lebih spesifik lagi yaitu Bait Allah dan tembok Yerusalem yang dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dan upaya membangun kembali Yerusalem secara khusus dalam kitab Nehemia dikisahkan tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem yang dipimpin oleh Nehemia mengalami banyak tantangan. Nehemia mengalami tantangan dari orang-orang di sekitar Yerusalem, tetangga-tetangga dari Yehuda, khususnya juga dari orang-orang Samaria. Kalau kita membaca dalam bacaan Alkitab hari ini, ada dua nama yang mencoba untuk menghambat, yang coba untuk menghalangi pembangunan kembali tembok Yerusalem. Kedua orang itu adalah Sanbalat dan Tobia. Mereka selalu mengganggu, mengolok-olok, mencerca, menghina pembangunan kembali tembok Yerusalem. Mereka melemahkan semangat orang-orang Yahudi yang ingin kembali membangun negeri mereka, secara khusus membangun Bait Allah dan tembok Yerusalem. Kedua orang ini berupaya meneror dan juga membuat orang-orang Yahudi ini akhirnya tidak mempunyai kekuatan, kemampuan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kalau kita baca ayat 1, Sanbalat mengolok-olok orang Yahudi. Demikian juga Tobia di ayat 3. Mereka mengolok-olok dan mencercah upaya pembangunan kembali tembok Yerusalem. Namun kita melihat bahwa Nehemia selaku
koordinator dari pembangunan kembali Yerusalem, secara khusus tembok Yerusalem, ia tidak merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Sanbalat dan Tobia. Ia tetap fokus dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan melalui Raja Artasasta. Kita melihat bahwa Nehemia tidak membalas olok-olok mereka, tidak membalas cercaan mereka. Nehemia dan orang-orang Yahudi hanya mendoakan Sanbalat dan Tobia. Mereka tidak menggunakan kekuatan fisik untuk melawan Sanbalat dan Tobia yang mencoba untuk menghalang-halangi, menghambat pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nehemia dalam hal ini tetap berusaha menyelesaikan tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, bukan tidak mungkin kita mengalami apa yang dialami oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi yang berusaha membangun kembali tembok Yerusalem. Ketika kita berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, ketika kita berusaha membangun kembali keluarga kita yang mungkin sempat hancur, sempat retak ataupun bahkan hancur, ketika kita berusaha membangun kembali hubungan yang mungkin terganggu dengan orang-orang yang kita kasihi, ketika kita berusaha membangun kembali kehidupan kita sehingga kita boleh menjalani kehidupan yang lebih baik, mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk melemahkan semangat kita untuk bangkit dan membangun kembali diri kita, membangun kembali keluarga kita, membangun kembali persekutuan jemaat kita. Namun kita tidak boleh menjadi lemah dan putus asa. Kita tetap fokus pada tujuan kita. Ketika kita punya tujuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga ataupun kehidupan dalam persekutuan jemaat, fokus pada tujuan itu. Jangan biarkan orang-orang yang hendak menjatuhkan kita, membuat kita akhirnya tidak mampu bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik. Ketika ada orang-orang yang berusaha untuk melemahkan semangat kita dalam membangun kehidupan yang lebih baik, minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar kita dikuatkan. Kita juga berdoa agar orang-orang yang berusaha melemahkan semangat kita, untuk kita boleh membangun kembali kehidupan kita yang lebih baik. Kita doakan juga agar orang-orang itu menjadi sadar dan bertobat. Yang jelas kita tetap harus fokus pada tujuan kita. Kita harus bangkit, membangun kehidupan yang lebih baik di hari depan. Kalau dulu kita mungkin kehidupan kita kacau balau, kita sering meminum minuman keras ataupun terjerat pada narkoba. Dan ketika kita berkomitmen untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan, fokus pada tujuan itu. Tinggalkan segala minuman-minuman keras, narkoba. Kalaupun ada orang yang mengganggu kita, berusaha melemahkan semangat kita untuk bangkit dan membangun kembali kehidupan kita, tinggalkan orang itu. Tidak usah kita fokus ataupun tujuan kita hanya terarah padanya. Kita akan rugi sendiri. Tetap fokus pada tujuan hidup kita. Minta pertolongan Tuhan. Dan tentu kita akan berhasil membangun kehidupan yang lebih baik. Entah itu kehidupan pribadi, entah itu kehidupan keluarga,
ataupun kehidupan dalam persekutuan jemaat kita. Bersama Tuhan kita akan mampu membangun kehidupan yang lebih baik, walaupun banyak tantangan. Karena tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan menopang, akan menuntun, dan akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami tetap fokus dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Entah itu kehidupan pribadi, entah itu kehidupan keluarga, entah itu kehidupan dalam persekutuan berjemaat. Mungkin ada banyak tantangan. Mungkin ada orang-orang yang berusaha melemahkan semangat kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi lemah. Untuk kami tidak akhirnya menjadi putus asa. Kami tetap semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tolonglah kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berusaha menjatuhkan kami, menghalang-halangi kami, untuk kami dapat menjalani dan membangun kehidupan yang lebih baik. Tuhan tolong, untuk kami dapat senantiasa mengasihi mereka. Dan biarlah kiranya mereka boleh sadar dari dosa dan juga kejahatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.